hari ini, yaitu mengenai strategi sales dan marketing. Nah, tadi saya sedikit review apa sih perbedaannya sales dan marketing. Nah, teman-teman, kalau untuk melihat perbedaan sales dan marketing, itu simpel saja dilihat dari yang kemarin saya bagikan ini, slide yang nomor 7 ya, kemarin dulu saya bagikan melalui PDF. Perbedaannya sales sama marketing. Jadi rata-rata menjawab kalau sales itu langsung, misalnya ketemu face to face, di luar ruangan, kemudian terjadilah transaksi. Itu adalah sales. Kalau marketing biasanya dia di dalam ruangan, kemudian melalui media outdoor atau telepon. Nah, di sini masih ada bias antara pengertian sales sama marketing belum tepat, teman-teman. Jadi kalau sales sama marketing itu bukan dibedakan dari langsung atau tidak langsung ketemu konsumen, itu yang pertama. Yang kedua, bukan juga dibedakan dari di luar ruangan atau tidak di luar ruangan. Dilihat dari fungsinya. Jadi kita lihat di sini, di slide 7 ini, teman-teman. Di bagian atas itu adalah tugasnya marketing. Ya, atas marketing, yang di bawah adalah tugasnya sales. Saya umpamakan misalnya Pak Ibnu akan meluncurkan produk baru, misalnya lagi bikin bisnis gitu ya. Bisnisnya itu misalnya jual beli makanan kering misalnya. Nah, makanan kering ini sangat unik. Belum ada sebelumnya di seluruh Jakarta atau di seluruh Indonesia makanan kering yang akan diciptakan oleh Pak Ibnu. Ini sangat berbeda. Makanan keringnya itu mungkin sangat unik, sehingga Pak Ibnu perlu untuk memperkenalkan kepada konsumen-konsumennya, karena belum pernah ada makanan kering seperti yang mau Pak Ibnu launching nih. Ya. Nah, tugasnya adalah karena orang belum tahu, maka harus membuat tahu dari konsumen. Nah, tahu itu gimana? Yang pertama, di atas customer awareness, customer menyadari bahwa ada makanan kering, misalnya mereknya Ibnu ya, Ibnu Cake gitu ya. Ibnu Cake menjual makanan kering yang sangat berbeda dari sebelumnya, yang belum pernah ada di Indonesia. Jadi membuat calon pembeli, jadi pembeli baik itu di mungkin hanya di lingkungan Jakarta atau seluruh Indonesia, menyadari, aware bahwa ada kue Ibnu Cake yang model baru yang belum pernah ada di Indonesia. Jadi customer harus sadar dulu, oh ternyata ada produk baru nih dari Ibnu Cake gitu kan. Kemudian supaya awareness itu semakin kuat, dibuatlah brand. Coba kita perhatikan beberapa merek-merek yang terkenal, dia punya brand. Brand itu menyangkut apa? Menyangkut image, misalnya menyangkut logo ya, logo tertentu yang unik. Misalnya kalau kita lihat Pertamina, sebelumnya logonya itu kuda laut. Sekarang logonya berubah menjadi huruf P yang mudah diingat. Tapi kalau kuda laut itu sangat rumit, tidak mudah diingat. Dibuatlah logo huruf P saja, warna-warni, sangat anggun gitu, simple, agar mudah diingat. Dibuatlah brandnya, agar customer merasa aware, customer awareness terhadap brand itu. Kemudian setelah dia sadar, dia akan consideration, mempertimbangkan brand itu di dalam benaknya. Jadi misalnya Ibnu Cake akan membuat kue. Nah, ternyata kue-kue yang sejenis itu sudah ada di pasaran, tetapi agak berbeda. Kalau si Pak Ibnu atau Ibnu Cake ini tidak memperkenalkan perbedaannya, customer nggak akan tahu sama aja kue-kue kering yang lain, misalnya seperti itu. Jadi dibuatlah consideration strategi, namanya kalau di marketing ada strategi marketing mix. Jadi membuat sesuatu menjadi berbeda. Kemudian setelah dia menjadi pertimbangan, barulah menjadi preference, pilihan. Saya cocok nih dengan Ibnu Cake, saya nggak mau dengan cake-cake yang lain. Ya, itu adalah tugas marketing. Jadi Oke, itu adalah tugasnya marketing.
untuk membentuk awareness, kesadaran bahwa ada produk baru, kemudian ada pertimbangan, dan akhirnya dia memilih, saya cocok produk ini. Itulah tugas marketing. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membangun awareness tadi, kesadaran, brand yang kuat, sehingga menjadi pilihan dari konsumen. Itulah tugas marketing untuk membangun, kalau disingkat, ini menjadi brand image. Image brandnya mau seperti apa? Contoh sederhananya, air mineral Aqua. Air mineral Aqua itu dipersepsikan sebagai air mineral yang harganya lebih mahal dibandingkan yang lain, sehingga dia kelasnya akan berbeda konsumennya. Jadi orang yang meminum Aqua tentu berbeda dengan merek-merek yang lain. Misalnya merek mineral X yang banyak beredar gitu. Jadi Aqua ingin menempatkan diri, brand image-nya di masyarakat, bahwa Aqua adalah air minum yang eksklusif, tidak sama dengan air minum mineral yang lain. Karena kalau kita lihat harga air mineral Aqua dengan merek yang lain itu cukup tinggi harganya, perbedaannya. Nah, itu bagaimana membangun brand Aqua ini bisa melekat ke hati konsumen. Nah, itulah tugas dari marketing. Caranya bagaimana? Caranya adalah tadi disebutkan melalui campaign atau bahasanya marketing communication. Marketing communication untuk membuat seseorang sadar tadi ya. Caranya bagaimana? Bisa melalui media sosial, Facebook, Instagram, bisa melalui TV, bisa melalui radio, bahkan bisa melalui brosur, bisa melalui spanduk, bisa melalui banyak sekali caranya. Jadi intinya adalah tugas marketing adalah melakukan penetrasi ke market untuk memperkenalkan produk, membuat orang sadar, membuat orang memilih, sehingga menjadi satu kesatuan brand image dari brand tersebut atau merek tersebut. Itu adalah tugas marketing. Nah, biasanya tugas marketing memang tidak langsung ketemu dengan konsumen. Dia merupakan strateginya, strategi untuk brandnya itu dikenal. Target akhirnya apa dari marketing? Target akhirnya adalah terjadilah market demand, permintaan. Jadi begitu Ibnu Cake sudah dikenal seluruh masyarakat Indonesia, itu produknya belum ada. Baru iklannya aja ada di TV, ada di radio, kemudian ada di brosur-brosur, ada di media sosial, di YouTube mungkin, di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Itu orang udah sadar, oh ada Ibnu Cake, tapi barangnya belum ada. Itulah keberhasilan dari marketing. Mengenalkan produk walaupun produknya belum ada. Kemudian setelah produknya dikenal, terjadilah namanya market demand, permintaan. Saya pengen Ibnu Cake, saya pengen Ibnu Cake, tapi di pasar belum ada, barangnya memang belum di launching di pasar. Itu memang strategi marketing. Jadi untuk membuat orang-orang menunggu. Mungkin kita pernah tahu ya, Samsung mau launching produk, pre-order dulu. Nah itu kan barang juga belum ada. Jadi Samsung misalnya keluarkan model baru, dilakukanlah pre-order. Nah inilah tugasnya marketing untuk menciptakan demand. Seberapa besar sih permintaan pasar terhadap produk Samsung yang baru, handphone Samsung yang baru. Dibuatlah semacam campaign supaya ada demand dari masyarakat. Nah di situ kan kelihatan berapa besar yang akan di-launch. Jadi begitu demand-nya sudah terbentuk, barulah produknya akan di-launch ke pasar. Itu adalah tugas dari marketing. Nah, setelah demand-nya itu terbentuk dan produknya belum ada di pasaran, maka tugas sales baru mulai. Di sini baru mulai turun sales. Begitu sudah ada demand, masyarakat aware, marketing komunikasi jalan, oh ada produk ini. Tugas sales adalah pertama mendistribusikan barang itu ke seluruh market yang ada demand-nya. Oh, kemungkinan di sini salah satu dari marketing adalah melakukan survei juga, di mana yang paling banyak demand. Oh, ternyata Ibnu Cake ini lebih banyak diminati di Pulau Bali misalnya. Sudah diidentifikasi di sana permintaannya akan banyak, tapi tidak diminati di Sumatera Utara misalnya, tidak diminati. Jadi tugas sales adalah mendistribusikan demand-demand yang tadi berdasarkan survei dari tim
marketing. Jadi setelah didistribusikan, baru tugas sales itu menyebar untuk menemui konsumen-konsumen yang tadi sudah sadar dan aware untuk beli barang, yang barangnya itu didistribusikan oleh tim sales. Mulailah di situ ada tulisan hand off atau handover. Jadi setelah terjadinya market demand, terjadilah handover dari marketing ke tim sales. Nah, tim sales mulailah menyebarkan barang tadi ke tempat lokasi market tadi untuk dilakukan proses closing namanya yang tadi disebut ya. Tadi kan ada yang bilang di awal yaitu mengenai closing. Nah, closingnya bagaimana? Closingnya bermacam-macam. Setelah barangnya, saya asumsikan, barangnya itu tersebar, ada yang tersebar di mall, ada yang tersebar di hypermart, ada yang di warung-warung, ada yang di toko-toko kaki lima. Jadi karena permintaannya banyak, distribusi dari Hypnocake itu sampai ke warung-warung kaki lima, yang istilahnya itu rombong-rombong gitu ya, di pinggir-pinggir jalan itu jual sampai dengan departemen store yang besar, hypermart yang besar, itu menjual Hypnocake semua. Itu adalah strategi untuk supaya terjadi closing penjualan. Nah, siapa yang meng-closing setelah produknya tersebar di seluruh outlet, distributor, di warung-warung? Siapa yang meng-closing? Itulah tugas dari tim sales. Dia akan closing. Jadi misalnya, saya contohkan yang pertama, produknya disebar ke mall. Turunlah SPG, SPB ke lapangan, mendatangi calon-calon pembeli dengan membawa sampel. Ini Hypnocake. Dibuatlah sampel-sampel kecil-kecil gitu untuk dicoba. Oh ya enak ya, beli. Nah, itulah terjadi transaksi. Itulah di situ tugasnya sales sudah mulai berjalan. Menemui langsung kepada konsumen. Kemudian ke tim sales jalan juga ke toko-toko kaki lima atau warung-warung kaki lima. Dia datangi ke distributor kecil yang penjual-penjual warung itu untuk menjualkan. Itu juga tugas sales. Kemudian ada juga tugas sales untuk mengklosikan, ada yang melalui telepon. Jadi bukan berarti tidak langsung, ada juga sales, orang sales ini karena barangnya udah ada tapi konsumennya jauh. Misalnya dia supaya hemat, diteleponlah satu-satu perkantoran. Perkantoran, Pak, saya punya produk namanya Hypnocake, sangat berbeda gini. Setelah dijelaskan, oh ya saya mau pesan sekian dus, terjadilah closing. Itu juga tugas sales. Jadi sales juga bisa closing melalui telepon. Jadi intinya tugas sales adalah melakukan closing produk terhadap market demand yang sudah dibentuk oleh tim marketing, baik secara langsung ketemu konsumen di mall, di warung-warung, kemudian di jalan-jalan, atau secara tidak langsung melalui telepon. Namanya kita sebut sebagai telesales. Ada kesalahan istilah di kita, itu mereka menyebut sebagai telemarketing. Sebenarnya salah. Kalau penjualan telepon itu bukan telemarketing. Itu adalah telesales, penjualan jarak jauh. Tele kan jauh. Sales penjualan jarak jauh, bukan marketing. Kecuali kalau by phone-nya itu hanya sekedar mengenalkan produk. Pak, kita ada produk baru, tapi bukan bermaksud untuk closing. Itu berbeda. Kalau closing, dia dikejar target. Jadi ada telesales yang dikejar target. Target misalnya satu hari harus 10 kali telepon. 10 kali telepon itu harus closing misalnya 2 kali transaksi. 2 kali transaksi minimal misalnya sehari 10 juta, dan seterusnya. Oke, itu jadi perbedaan marketing dan sales. Di situ ada tulisan handover. Jadi setelah terbentuknya brand preference, jadi adanya market demand karena ada permintaan produk baru tadi, barulah turun ke tim sales. Nah, yang saya jelaskan itu dalam bahasa salesnya disebut sebagai purchase intention. Jadi dia berhasrat untuk membeli. Setelah tadi market demand-nya dibentuk, saya ingin membeli Hypnocake, cuma barangnya belum ada dan saya ingin membeli. Barulah dilakukan purchase, itu pembelian, closing tadi ya. SPG turun ke jalan, Pak, kita jual kue seperti ini, dibeli. Nah, itu namanya purchase atau closing. Nah, tugas sales bukan hanya sekedar sampai closing aja. Closing itu terjadi jual beli. Misalnya tadi sales. Nah, tugas sales itu lebih jauh lagi, harus membangun customer loyalty.
Ya, contoh yang paling mudah untuk membangun customer loyalty adalah dengan cara customer service. Customer service itu adalah bagian dari membangun customer loyalty. Teman-teman kalau beli produk-produk, baik produk makanan, produk perawatan, produk untuk rumah tangga, itu kan suka ada tulisan customer service nomor sekian. Itu adalah tugas sales untuk membangun customer loyal. Jadi kalau dia beli produk elektronik misalnya yang ada garansi 6 bulan, atau garansi setahun dan sebagainya, dia akan menghubungi si customer service kalau kualitas produknya mungkin sebelum masa garansi sudah rusak. Sudah rusak, nah tugasnya customer service inilah untuk melayani si pembeli supaya dia merasa puas. Jadi tugas sales sampai ke customer loyalty tadi, ke customer service, after sales service. Kalau misalnya sales mobil kan kita suka dihubungi misalnya kita atau sales mobil atau sales motor gitu. Kita baru beli motor baru, nanti ada tim salesnya hubungin Bapak gimana pemakaian motornya, enak atau enggak. Atau bahkan lebih jauh kalau sales mobil ya, suka diingatkan jadwal servis, Pak, ini jadwal servisnya sudah mau jatuh tempo, nanti Bapak bisa servis, harganya segini. Dilayani, sehingga customer itu menjadi puas. Timbullah namanya customer loyalty. Bahkan ada yang lebih jauh. Beberapa konsumen membina customer-nya dengan cara memberikan ucapan-ucapan, misalnya ulang tahun, pernikahan, kemudian anak kelahiran, dan macam-macam. Macam-macam cara spesial, mungkin hari spesial dia, dan seterusnya. Itu adalah tugas sales untuk membangun customer loyalty. Pasti ulang tahun, kita dikasih bingkisan, atau mungkin sekedar ucapan ulang tahun melalui WA, melalui email, atau melalui SMS dari bank. Kalau kita jadi nasabah, biasanya suka dikasih ucapan selamat ulang tahun. Nah, itu adalah bagian dari tugas sales untuk membangun customer loyalty. Dan yang paling penting dari tugas sales, bukan sekedar closing tadi, yaitu membangun customer advokasi. Maksudnya apa? Jadi, seorang customer, kalau dia merasa puas, tahap selanjutnya adalah customer itu akan menjadi advokat atau bahasanya brand ambassador untuk produk tersebut secara gratis. Brand ambassador itu maksudnya memperkenalkan produk kita kepada pihak-pihak lain secara gratis atau istilahnya itu word of mouth. Jadi dari mulut ke mulut. Karena produk kita bagus, kemudian membina customer loyalty-nya juga bagus, sehingga customer itu menjadi loyal, dan terakhir yang paling tinggi dari tugas sales, yang paling tinggi adalah customer advokasi. Dia akan dengan sukarela untuk mempromosikan produk kita tanpa kita minta. Itu dimulai dari mana? Pertama karena kualitas produknya bagus. Kalau kualitas produk bagus, tidak usah disuruh, orang-orang kita tuh senang cerita. Oh, kemarin saya baru saja membeli Ibnu Cake, rasanya enak dan bla 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 bla. Nah, itu secara otomatis akan menjadi customer advocate dari produk yang dijual. Ya, itu adalah tugas perbedaan antara marketing dan sales. Itu adalah kesimpulan dari minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk lebih jauh. Ini kemarin kita sudah bahas. Kita masuk ke marketing strategi. Jadi tadi kira-kira udah paham ya. Jadi ada tugas dari marketing adalah membangun image, brand image, terjadilah demand, permintaan. Nah, supaya permintaan itu besar, bagaimana caranya? Jadi cara untuk meningkatkan demand dari konsumen atau calon-calon pembeli namanya disebut sebagai marketing strategi. Nah, marketing strategi itu ada banyak sekali. Ini saya contohkan beberapa saja. Yang pertama adalah kita mulai dari paling kiri, ya. Sebentar saya. Oke, ini merah ya. Ada kursor merah. Pertama adalah dari website design. Ini adalah marketing strategi. Yang pertama dari website design. Jadi kalau kita menjual produk, sebaiknya kita punya website. Maksudnya apa? Pada saat kita promosi,
calon pembeli akan mencari tahu produknya. Dari mana? Yang pertama, yang paling mudah adalah dari website. Buatlah website. Nah, waktu saya mengajar kuliah digital marketing juga, jadi website itu sekarang murah, ada yang mahal, dari harga mungkin sekitar 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Tergantung kebutuhan kita sampai mana. Cuma kalau website sederhana aja juga sudah cukup, mungkin 1 atau 2 juta sudah cukup, bahkan ada template website gratis, teman bisa cari di Google kalau pengen buat website yang murah dan gratis sementara untuk pemula bisa. Jadi harus ditindaklanjuti. Kalau kita sebar brosur kan suka ada tulisan kunjungi produk ini di www bla 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 bla, atau juga hubungi nomor telepon ini. Kalau hubungi nomor telepon itu kurang efektif, tapi bukan berarti salah, bisa dilakukan. Bisa juga hubungi telepon, SMS, itu adalah salah satunya. Yang paling mudah adalah kita membuat website, dia mengunjungi sehingga dia tahu produknya apa, bahan bakunya apa, rasanya apa, kualitasnya, dan seterusnya. Sehingga dia menjadi yakin untuk membeli. Nah, itulah salah satu tugas marketing adalah tadi yang membangun customer demand, permintaan dari website. Yang kedua adalah membuat perencanaan. Perencanaan itu mulai dari, kalau kita kemarin belajar ya di meeting sebelumnya itu mengenai pertemuan kita sebelumnya mengenai supply chain management. Di situ kan dibentuk planning mulai dari bahan baku, produksi sampai dengan dijual kepada konsumen. Direncanakan. Kemudian dibuatlah manajemennya. Jadi kalau teman-teman baru buat perusahaan sendiri atau usaha kecil-kecil UMKM mungkin mulainya masih sendiri. Tapi semakin berkembang kita akan merekrut 1 orang, mungkin saudara kita merekrut lagi, semakin lama semakin besar. Perusahaan-perusahaan kecil awalnya pun hanya sendiri. Sebagian besar perusahaan yang sudah besar seperti Facebook, Google, awalnya mereka sendiri juga dengan temannya dan seterusnya. Bukalapak semuanya bermula dari, kalau bukan ada asosiasi atau limited kerjasama dengan anak usaha besar, biasanya kalau dia dimulai dari awal, biasanya dimulai sendiri, semakin lama akan semakin berkembang. Kemudian ada offline integration, artinya ada strategi bagaimana antara bagian-bagian offline itu adalah yang bahasa marketingnya itu BTL, below the line-nya itu dilakukan integrasi. Kemudian ada traffic building. Nah, traffic building ini berlaku biasanya pada saat membangun di media sosial. Itu ada namanya traffic building, bagaimana membangun traffic sampai dengan terjadi closing. Kemudian sosial media adalah medianya yang sekarang lagi ngetren. Jadi menggunakan media sosial itu kalau digunakan dengan baik, itu akan membentuk satu traffic building yang pada akhirnya ujung dari traffic building adalah big data yang sekarang lagi ngetren ya, big data. Teman-teman kalau tahu perusahaan-perusahaan yang besar, mereka sekarang sangat concern dengan traffic building yang pada akhirnya akan terbentuk big data management. Jadi keberhasilan bisnis saat ini adalah di big datanya. Sampai kita tahu sekarang lagi ngetren, data-data pribadi kita diperjualbelikan baik oleh toko online, oleh banyak-banyak bisnis, dan lain-lain. Itu adalah big data juga sebenarnya, tapi dengan cara yang tidak benar. Sebenarnya yang membangun big data yang baik adalah dengan cara namanya itu adalah bagaimana meng-create traffic sampai dengan terjadi advokasi tadi. Itu adalah namanya membangun big data yang benar, karena data yang terkumpul itu sudah mengenal produk, sudah merasakan, dan akhirnya akan menjadi konsumen yang loyal. Ini sosial media adalah medianya. Kemudian yang banyak belum diketahui adalah bagaimana mengoptimasi prosesnya. Jadi ada strateginya bagaimana mengoptimalkan menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, mungkin menggunakan Instagram, menggunakan website dan sebagainya. Ada dioptimasi, prosesnya dioptimasi. Dan yang terakhir adalah conversion analysis. Jadi dari traffic building itu, dari misalnya trafficnya yang menjangkau misalnya 1 juta market,
nanti yang membeli dari 1 juta market akan berurutan mungkin yang terjadi closing hanya sekitar 1% dari total traffic building yang kita bangun gitu ya. Itu namanya disebut sebagai conversion analysis. Ini adalah strategi marketing yang terintegrasi untuk membangun bisnis lebih besar. Inilah yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Bagaimana mereka membangun demand tadi ya menjadi powerful dengan cara melakukan marketing strategi. Jadi strateginya adalah dengan salah sales promotion. Sales promotion adalah fungsi komunikasi pemasaran yang mendorong tindakan dengan menambah nilai nyata pada penawaran merek. Penawaran ini dirancang untuk mendorong mempercepat respon. Jadi dari strategi yang tadi itu sebenarnya adalah bagaimana untuk mengkomunikasikan produk kita kepada konsumen sehingga terjadi respon untuk melakukan purchase atau pembelian yang pada akhirnya terbentuklah satu namanya market demand. Marketing communication adalah kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi pada orang banyak agar tujuan perusahaan tercapai. Marketing communication merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memperkuat strategi pemasaran guna meraih segmentasi yang lebih luas. Selain itu juga bisa sebagai upaya memperkuat loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa. Jadi 8 langkah yang tadi yang di marketing strategi itu di dunia marketing disebut sebagai marketing communication. Markom istilahnya ya, kalau di perusahaan-perusahaan itu kita kenal sebagai istilah Markom, marketing communication. Jadi marketing communication itu jika didefinisikan lebih luas, ada 5 cara untuk mengkomunikasikan produk kita kepada konsumen. Oke, nanti kalau linknya mati, saya akan sambung di sesi yang kedua sekitar 15 menit untuk penjelasan mengenai marketing communication lebih lanjut. Jadi ada 5 tahapan marketing communication itu melalui public relation, sales promotion, personal selling, advertising, dan direct marketing. Ini adalah 5 cara untuk membuat strategi marketing. Oke, marketing itu sendiri ada 7P. 7P ada strategi untuk marketing, yaitu produk, price, P yang pertama itu produk, P yang kedua price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Jadi produk itu terdiri dari features, quality, branding, packaging, service, and warranty. Jadi setiap produk itu ada features, misalnya kita berbicara handphone, kameranya berapa kekuatannya, kemudian RAM-nya berapa, itu adalah features. Quality misalnya bahannya terbuat dari apa, casingnya dan seterusnya, brandingnya bagaimana, kemudian packaging, kemasan, kotakannya, kemasan dan seterusnya, kemudian ada nggak garansi, itu adalah produk yang harus terdiri dari produk ada minimal 6.